Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Rizandi dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 1951141. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan di dalam hukum acara peradilan agama. Nah, kita sekarang masuk ke tahapan yang pertama. Di sini ada tahapan upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib memperdamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan yang diatur dalam pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama, pelaihar tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata pada umumnya, setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara yang diatur dalam pasal 154 R.BG. Dan jika tidak damai, dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat. Maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian atau akta van verlies. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Kedua, ada pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Nah, surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, itu kemudian persidangan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu ada tahapan jawaban tergugat. Nah, setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang terdapat dalam pasal 158 ayat 1 R.BG. Nah, pada tahap jawaban ini, tergugat dapat mengajukan eksepsi atau tangkisan atau rekonvensi atau gugatan balik. Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara tersebut. Nah, selanjutnya itu ada replik dari penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya, atau bisa pula merubah sikap dan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Nah, selanjutnya itu duplik dari tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara
penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Nah, selanjutnya itu pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Nah, selanjutnya itu ada musyawarah majelis hakim. Nah, rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia yang diatur dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun secara tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda dapat dimuat dalam putusan atau dissenting opinion. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah putusan dari hakim, putusan dari yang mulia hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Nah, mungkin ini tidak banyak yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua bagi yang menonton. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.